Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa 1 Desember 2020 adalah peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia. Dionysius bernama asli Pierre Berthelot, putra sulung dari 10 bersaudara pasangan bangsawan Prancis, Berthelot dan Fleury Morin. Ia lahir di Honfleur, Prancis, 12 Desember tahun 1600. Ayahnya berprofesi sebagai dokter dan nahkoda kapal. Pierre mewarisi tradisi kesalehan Kristiani orang tuanya. Ia tumbuh dalam semangat rendah hati, iman yang teguh, dan kesiapsediaan berkorban. Bruder Redemptus Acrus OCD merupakan bruder Karmelit yang bernama asli Thomas Rodrigues da Cunha. Ia adalah mantan serdadu Portugis yang ditugaskan di Goa. Ia lahir pada tahun 1598 di Paredes, Portugis, dan berasal dari keluarga petani miskin yang memeluk erat tradisi Kristiani. Mereka adalah 2 orang profesional dalam karir pelayanan dan kemiliteran. Namun pada akhirnya, mereka berganti haluan dan hidup membiara sebagai Karmelit. Keduanya pun tuntas mempersembahkan diri dengan mati sebagai martir di Aceh. Serambi Mekah menjadi sebutan khas untuk provinsi di ujung barat laut Indonesia yang begitu melegenda itu. Nangro Aceh Darussalam, begitulah nama resminya kini. Di tempat inilah 2 biarawan misionaris Ordo Karmel tak berkasut atau Ordo Karmelitarum Discalcetarum OCD menumpahkan darah kemartiran mereka. Mereka dibunuh oleh tentara kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Thani karena imannya akan Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa.
Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kegembiraan Tuhan. Bacaan pada hari ini mengungkapkan kegembiraan hati Yesus yang paling dalam. Yesus bergembira karena melihat adanya sukacita yang besar dari para muridnya setelah mereka kembali dari tugas perutusan. Para muridnya bersharing atau bercerita tentang pengalaman di tempat tugas serta mujizat-mujizat yang mereka kerjakan. Yesus mendengar dengan penuh semangat satu persatu dari mereka. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan Yesus. Yesus tentu tidak hanya bergembira karena sharing mereka, tetapi di mata Yesus, mereka adalah orang-orang istimewa. Maka dalam sukacita dan kegembiraan yang besar itu, Yesus bersyukur kepada Bapanya. "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudariku terkasih, para murid Yesus adalah orang-orang kecil, para nelayan sederhana, kaum yang tidak terdidik. Tapi kepada merekalah rahasia kerajaan Allah dinyatakan. Bagi Yesus inilah hal istimewa dan yang menggembirakan. Kita adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa. Namun oleh baptisan, kita diberi tugas perutusan untuk melayani Tuhan dan sesama seturut panggilan kita masing-masing. Semoga tugas pelayanan kita, walau hanyalah hal biasa saja, dapat menjadi sumber kegembiraan bagi kita sendiri, tetapi teristimewa kegembiraan bagi mereka yang kita layani, dan tentu kegembiraan Tuhan sendiri. Sama seperti Beato Redemptus dan Dionysius, dua misionaris sederhana yang dibunuh di Aceh. Mereka dibunuh bukan karena merebut kekuasaan duniawi, melainkan diutus seperti para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Kemartiran mereka adalah sukacita dan kegembiraan di mata Tuhan. Semoga demikian. Amin.